Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sahabat sekalian, dulur-dulur Victor yang dirahmati Allah. Jadi kalau kemudian tadi dalam prolog sudah saya sempat sampaikan bahwa ada narasi gap generasi yang harus kita waspadai. Iya. Tapi memang juga ada, Mas Ishak, ya, bukan sekedar narasi, ya, gap generasi yang sesungguhnya atau yang hakiki, yang itu justru harus kita pastikan tidak boleh terjadi. Nah, jadi kalau tadi itu kan hanya dinarasikan, iya, sebenarnya cuma sekedar persoalan yang sifatnya teknis saja, karena satunya itu tidak mengenal gadget dan dunia digital dengan bagus, yaitu generasi tuanya, sementara yang generasi mudanya dibesarkan oleh dunia gadget, digital, kan begitu kan ya. Hanya pada persoalan sifatnya teknis lalu mereka menyebutnya dan membesar-besarkannya sebagai sebuah gap yang jauh buat mereka berusaha dipisahkan. Padahal mereka sedang memainkan sebuah kepentingan tersendiri, ya. Mau mengambil alih porsi generasi mudanya, pengasuhan generasi mudanya itu dalam asuhan konten-konten mereka, dalam algoritma yang mereka buat, yang mereka ciptakan, sehingga kan akhirnya akan semakin ketergantungan kepada apa yang menjadi produksi, ya, di industri mereka, gitu ya. Nah, sementara di generasi tuanya dibikin insecure itu akan dia membuat mereka itu juga butuh untuk kemudian selalu melakukan update, selalu mengikuti. Akhirnya itu akan membuat industri juga mengambil keuntungan juga di situ, gitu ya. Tapi ada hakikinya gap generasi itu wajib kita waspadai, itu adalah ketika ini kita bicara konteks generasi muda Islam, ya. Tadi kan kita sampaikan bahwa di dalam Islam itu tidak boleh ada yang namanya keterputusan generasi. Nah, jadi justru ketika kemudian terjadi keterputusan generasi yang sesungguhnya, yang hakiki, disitulah yang kemudian nggak boleh. Apa itu? Yaitu ketika generasi muda kita itu terputus koneksinya dengan pengajaran-pengajaran, sakofa, hukum-hukum, tuntunan-tuntunan, bahkan peradaban Islam. Masuknya ke sana, ya. Kalau kemudian generasi muda kita itu gara-gara mereka itu dicekoki dengan narasi, sudahlah orang tua hari itu memang nggak bisa ngerti kamu, jadul lah, jadul, sudah gitu ngomong itu pasti jadi bertengkar saja, nggak nyaman dan seterusnya. Nah, akhirnya kan memang membuat terpisah. Nah, kalau terpisah itu hanya sekedar mereka tidak bisa terjalin komunikasi dengan hangat itu, atau satunya itu mengenali bagaimana produk-produk AI dengan mudah, satunya itu masih sering keliru-keliru mengira itu adalah realitas sungguhan, padahal itu video bikinan, gitu. Misalnya kayak dimakan singa itu kan, bahkan generasi tua itu mungkin memang kemudian dia mengira itu sungguhan, yang itu kemudian menjadi bahan tertawaan dari generasi muda. Oh, kayak begitu, nggak ngerti, gitu ya, membedakan antara video yang AI dengan yang sesungguhnya, iklan dengan sesungguhnya, sehingga tidak bisa membedakan hoax dan yang sebenarnya real, gitu. Nah, itu kalau sekedar yang seperti itu gampang memperbaikinya, Mas Isan. Memperbaiki hal yang sifatnya teknis gitu saja kan, ya, gampang kan, ya. Gak perlu sampai membuat insecure yang berlebihan, karena memang ada pertanyaan juga yang nyampe ke saya itu, bagaimana kami bisa mengajarkan atau mendidik anak-anak muda, terutama Gen Z atau anak muda yang lain nanti yang digital native itu, kalau kami itu gaptek, gitu, ada pertanyaan seperti itu. Nah, maka sebenarnya kalau sekedar keterputusan itu tadi itu karena unsur gaptek dan tidak gaptek saja, itu masih perkara yang sangat remeh dan itu mudah sekali, karena itu bukan hal prinsip, Mas Isa. Yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita itu, dan yang seharusnya membuat kita itu pede mengajari anak-anak kita itu adalah karena kita itu memiliki tuntunan yang mereka butuhkan, tuntunan benar yang mereka butuhkan, itu tuntunan Islam. Tuntunan Islam yang sudah kita pahami duluan, karena kita orang tua yang melahirkan mereka, karena kita lebih dulu mengenal Islam, karena kita lebih dulu mengamalkannya, lalu kemudian kita mendakwakannya, lagi kita wajib anak-anak kita itu memiliki itu juga, kan, gitu kan, ya. Nah, kalau kita menguasai itu, maka sebenarnya itu sudah cukup untuk membuat
kita itu layak didengarkan oleh anak-anak kita. Kalau kita itu memahami Islam itu, kita mengamalkannya, kita bisa jadi teladan dalam pengamalannya, maka itu layak untuk menjadikan kita sebagai guru mereka, meskipun kita gaptek. Walaupun nggak menguasai yang teknologi itu tadi mereka itu tadi ya. Kalau masalah itu nanti kita itu bahkan nggak harus itu kita yang melakukan gitu loh. Kita kan bisa meminta tolong, bisa bicara kepada anak kita. Gimana kalau kemudian ibu mau ngerti yang kayak begini, itu kan tinggal disampaikan saja. Tetapi tuntunannya, arah hidupnya, jalan hidupnya itu kan nggak bisa digantikan oleh gadget begitu loh ya. Nah sehingga yang kemudian harus kita waspadai hari ini tuh justru kalau gara-gara tadi itu sebenarnya persoalan teknis, lalu kemudian membuat akhirnya anak-anak kita malah justru sama sekali tidak terkoneksi dengan tuntunan Islam, peradaban Islam, bagaimana teladan-teladan di dalam Islam, karena mereka kemudian malah mengambil dari apa yang disuguhkan oleh dunia digital yang mereka lazimi tadi. Mereka akhirnya mendapatkan itu dari apa yang FYP, apa yang kemudian viral, apa yang kemudian disampaikan oleh para influencer, para artis, yang itu belum tentu benar. Yang itu belum tentu benar kan begitu kan ya. Jadi disinilah yang sebenarnya kemudian harusnya menjadi perhatian kita. Yang harus kita waspadai sesungguhnya itu adalah kalau sampai anak-anak kita terputus koneksinya dengan jalan hidup Islam yang seharusnya mereka kuasai gara-gara persoalan sifatnya teknis itu ya. Nah, lalu gimana dong kalau begitu caranya menguatkan ini tadi, menguatkan koneksi kita dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita? Maka ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan oleh siapapun generasi tua gitu ya. Kalau hari ini generasi tua mungkin baby boomers ya, mungkin X gitu ya. Siapapun yang kemudian menginginkan untuk melakukan pendidikan kah, pembinaan kah, ataukah memberikan pengarahan gitu ya kepada generasi muda. Yang pertama itu adalah ini yang sering kali kemudian malah tidak diperhatikan karena sibuk untuk ngurusi hal yang sifatnya teknis itu ya. Itu orang tua itu justru lupa bahwa sebenarnya modal pertama yang mereka butuhkan ketika mereka itu hendak menjadi guru atau pembina atau pendidik bagi anak-anak mereka, berharap mereka anak-anak kita itu mengambil pelajaran dari kita, itu adalah satu, kita itu adalah orang-orang yang memang memiliki profil yang layak mereka teladani. Harus itu harus ya? Jadi baiklah dulu gitu. Kita itu harus jadi baik, orang baik dulu. Soleh dulu. Sebelum kita menginginkan mereka anak-anak kita, murid kita itu menjadi orang yang soleh. Kalau kemudian kita menginginkan mengajarkan dan mentransfer keyakinan bahwa Allah Ar-Razik ya, Allah memberi rizki, Allah lah yang mematikan dan menghidupkan, nggak perlu takut ketika menghadapi satu resiko yang beresiko kematian kalau itu dalam rangka kebenaran, mengajarkan tentang struggle lah. Kalau dia bukan orang yang kayak begitu, ya tidak akan bisa kan gitu kan ya. Layaknya seukurannya gimana Ustazah? Ya jadi cukup dengan kita pastikan kita itu menjadi orang tua yang memang berkepribadian Islam, dalam arti kan ada dua konsepnya ya, yang sudah saya terangkan terus-menerus. Kepribadian Islam itu terbentuk pada diri kita kalau kita tuh memiliki pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Memiliki pola pikir Islami itu artinya ketika kita itu menghadapi persoalan apapun, kita mencoba mencari jawaban dan memahami apapun, selalu standar pemahaman, standar sakofah, standar kebenaran yang kita pakai, kita bertanya kepada Islam. Misalkan saya mau pakai baju apa, ya kan? Saya boleh nggak mukul anak saya ketika dia tuh rewel umur 3 tahun misalkan. Ketika kita mau memahami bullying itu sesuatu yang, kalau misalkan ada anak mukul temannya karena dia merasa dibully dengan kalimatnya, itu bagaimana kita mendudukkannya. Nah, setiap kali ada persoalan-persoalan yang sedang kita pahami, mau kita coba cari jawabannya, maka kita bertanyanya kepada Islam, pola fikir Islam, sampai kita mendapatkan pemahaman Islam itu seperti apa. Nah, dari pemahaman yang kita punya itu, lalu kita pakai pemahaman itu untuk mengikat amal kita.
terbentuklah di situ pola sikap yang Islami. Islami kita. Pola pikir Islam yang kita miliki bertemu dengan pola sikap Islami, maka akan membentuk pola kepribadian Islam pada diri kita. Nah, itu kalau bahasa umumnya biasanya pakai itu istilah orang yang solih itu kayak gitu. Dia ngaku ada Allah, dia kemudian memahami bahwa Allah itu Tuhannya yang memberi aturan hidup, dia nurut sama Allah, itu namanya solih. Nah, ditambah dengan muslih. Muslih itu dia nggak baik sendiri, tapi dia juga memperbaiki orang lain. Nah, orang lain kalau ada hal yang nggak tepat, dia nggak boleh diem saja. Itu memang karakter dasar dari seorang muslim, harus begitu, Mas Isat. Solih muslih. Nah, kita orang tua, pendidik, guru dan siapapun tadi yang ketika mau ngajari anak-anaknya kebaikan, makanya dia harus jadi itu dulu. Jadi soleh berprofil itu dulu. Karena kalau enggak akan ragu-ragu mau ngoreksi dulu, nggak akan kesusahan. Tapi kalau dia itu adalah orang tua yang memang baik begitu ya, ketika dia mengoreksi anaknya, kamu sholatmu itu loh kok bolong-bolong, kok sholatmu itu kok akhir-akhir kan, dia kan bisa dengan yakin dan tajam menyampaikan hal tersebut karena dia tidak melakukan itu, kan begitu kan ya, dia layak diteladani. Tapi kalau kemudian dia juga sama ya nggak akan sanggup dia menyampaikan ajarannya. Itu satu ya. Jadi dia harus memiliki profil itu, dia menjadi orang yang layak diteladani. Lalu yang berikutnya, modal lain untuk kemudian kita itu bisa menyampaikan pengajaran itu dengan nyaman dan enak dan seterusnya kepada anak-anak kita itu adalah kita punya kedekatan, Mas Isa, punya kehangatan hubungan dengan anak, dengan generasi, dengan murid dan seterusnya tadi. Dan kedekatan hubungan atau adanya attachment itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya alami, harusnya alami dalam arti nggak direkayasa, nggak dibuat-buat, nggak gitu direkayasa. Dia itu memang harus diikhtiarkan atau diusahakan, tetapi tidak fabricated, tidak bukan nggak pure atau nggak tulus gitu ya, tetapi itu memang akan bisa dirasakan gitu loh. Dari mana terjalinnya kehangatan dan hubungan yang kuat atau attachment yang kuat itu? Sebenarnya kita sebagai orang tua itu adalah pihak yang oleh Allah diberikan sebuah privilege gitu ya, memiliki secara alami itu posisi yang akan mudah untuk menjadi dekat dengan anak-anak kita melalui proses tumbuh kembangnya anak kita pada waktu dia itu baru lahir. Bahkan sebelum lahir, kalau para orang tuanya itu sebelum lahir, proses pembuatan zigot, pembuahannya itu kan ada doa dari bapak dan ibunya. Lalu sepanjang kehamilannya 9 bulan itu dijaga, itu di situ ada interaksi antara ibunya, bapaknya dengan anaknya yang sudah bisa mendengar bahkan sejak dalam kandungan. Itu kan privilege, itu orang lain belum bisa ngasih pengajaran, dia sudah bisa. Ketika kemudian lahir, di situ ada masa menyusui, ada masa haltun yang cukup panjang. Ibu-ibu mestinya alaminya itu dekat dengan anak-anak mereka. Ya. Kalau sampai kemudian tidak dekat, itu justru yang nggak alami. Ada yang nggak tepat, berarti ada yang salah gitu ya. Di situ. Termasuk di situ bapaknya juga sebenarnya juga dekat, karena dia kan akan selalu ada di situ untuk ya, mulai dari waktu lahir tadi, nafkah juga disampaikan oleh bapaknya, di situ kan disertai dengan doa, ada koneksi yang sebenarnya secara alami ketika kita itu melaksanakan tanggung jawab kita, itu mesti akan membuat para orang tua, bapak dan ibu itu memiliki kedekatan dengan anak memiliki attachment atau keterlengketan, kelekatan dengan orang tuanya. Harusnya begitu. Nah, tapi seringkali harus kemudian kita juga akui, ternyata hari ini yang namanya kesempatan-kesempatan yang sifatnya itu merupakan keistimewaan tadi, masih saja privilege tadi, itu ternyata seringkali dilepaskan oleh orang tua, sehingga mereka pada saat anaknya itu usia itu sudah agak tua, 7 tahun kedua, 7 tahun kedua berarti 7 sampai 14 tahun atau di atasnya. Itu ternyata ketika masa-masa di mana mereka itu butuh untuk tegas mengajarkan sesuatu dan menyampaikan larangan tertentu yang itu membutuhkan ketegasan, ternyata mereka tidak sanggup melakukan itu karena mereka tidak dekat. Gitu loh. Nah, jadi modal kedua itu adalah bangunlah kedekatan dengan anak, dan itu sebenarnya kalau kita melakukan tanggung jawab kita itu dengan sebaik-baiknya sebagai orang tua, mestinya kita itu dekat, harusnya dekat. Dan ada ininya, ada periodisasinya ya. Kalau usia 7 tahun kedua atau usia dini, 7 tahun pertama maksud saya, 7 tahun pertama atau usia dini, kedekatan dengan orang tua, anak dan orang tua itu akan terjalin secara alami dalam proses hikmah yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Kan anak 7 tahun pertama itu butuh
pelayanan itu yang paling utama, karena mereka belum bisa melayani diri mereka sendiri, mereka belum mandiri. Mereka pasti butuh tangan-tangan orang tuanya untuk membantunya, mulai dari makan, minum, mandi, apapun itu semuanya. Nah, ketika itu kemudian tidak dilewatkan proses pemberian hikmah itu kepada anak-anak mereka, iya otomatis anak itu dekat. Tapi kalau dialihkan ke orang lain, ya dekatnya ke orang lain ya. Dekatnya ke orang lain. Ya. Nanti bisa sampai nanti itu pada waktu di usia dewasa mau menikah kan, saya pernah cerita ya, ada pasien saya dulu. Jadi dia dekatnya dengan mboknya. Iya. Karena waktu itu orang tuanya dua-duanya adalah pokoknya karir ya. Dia gak dekat, termasuk saat dia itu sakit. Yang dia ingat dia ditungguin oleh mboknya. Gitu. Jadi emosionalnya dekat dengan mboknya. Pada saat dia mau menikah, gitu, ya dia itu mintain nasihat, yang dia pastikan dia itu butuh untuk hadir, itu mboknya. Bukan orang tuanya. Nah, bukan orang tuanya, dan orang tuanya itu datang kepada kami itu untuk kemudian kayak semacam mencurhatkan bahwa kok anaknya itu kok seperti itu. Tapi ini itu bukan sesuatu yang direkayasa, itu yang alami ya. Terbentuk secara alami seperti itu. Nah, jadi kedekatan tadi itu sebenarnya dibangun sesuai dengan tahapannya. Kalau tahapan pertama 7 tahun pertama di usia dini memang secara alami akan terbentuk kalau mereka dilayani dalam melakukan khidmah, melakukan khidmah secara langsung pada anak-anaknya atau pelayanan, maka di situ akan terjadi kedekatan. Kalau 7 tahun kedua, karena ini memang adalah masa di mana masa kita menawan anak-anak kita dalam kedisiplinan, kita mulai membentuk profil kepribadian Islam mereka, kita mulai menginstal sakofa, pemahaman kan, ilmu-ilmu begitu ya, ngajari mereka menyelesaikan masalah dengan pemahamannya itu, dikasih teladan kalau mereka itu punya masalah, gini loh cara penyelesaiannya. Nah 7 tahun kedua itu memang akan secara alami dekat terjadi hubungan dekat dengan kita kalau kita bisa menjadi orang tua yang terlibat dalam proses masalah menginstal dan menyiapkan kepribadian Islamnya tadi. Kan tadi itu membutuhkan, kan mereka kan akhirnya kan lebih ketemu dengan banyak orang ya, pengalaman yang lebih besar, mulai konflik-konflik kan. Nah setiap kali ada masalah mereka butuh solusi kan. Ketika kemudian mereka butuh masalah, ternyata orang tua hadir menyampaikan solusi. Ketika mereka sedih, habis dibully temannya, dia pulang ke rumah, ada orang tuanya kemudian tidak sekedar dia itu ada, tapi dia juga kemudian bisa menyampaikan apa yang sebenarnya harus dia lakukan, yang sebaiknya dia lakukan step by stepnya. Kalau kemudian dia itu marah, misalkan diajari oleh orang tuanya bagaimana cara mengendalikan, jadi alami saja juga. Kalau dia itu mendapatkan, oh orang tua saya itu mengerti ini, maka dia akan mendapatkan posisi terpercaya. Dan orang tua saya mengatakan saya dan mengajarkan saya ini itu juga melakukannya. Oh ini layak kemudian jadi panutan. Jadi bukan panutan. Saya hormati, saya dengar kalimat-kalimatnya, itu alami begitu ya. Tapi kalau kemudian itu di masa 7 tahun kedua tadi lagi-lagi kita lepaskan, Mas Isa. Gimana melepaskannya? Wis pokoknya kan saya sekolahkan, sudah saya carikan guru, sudah saya carikan ustadz. Lalu mindset orang tua itu adalah seperti menyerahkan anaknya kepada orang lainnya. Pakaian seperti layaknya pakaian kotor ke laundryan. Ya, ke laundryan maksudnya ya. Pokoknya kan saya sudah bayar. Saya bawa baju kotor nanti harus bersih. Pastikan saya ambil itu sudah bersih, wangi, rapi. Terima jadi lah. Sudah begitu. Kalau kemudian kok enggak ya, saya protes. Katanya sekolah ini kalau saya sekolahkan di sini nanti anak-anak itu diajari dan dicetak jadi anak soleh. Pasti dia itu sholat 5 waktunya bagus. Dia ngomongnya dengan orang tua sopan. Kok ternyata di rumah kok sholat subuh juga masih terus dibangunkan. Kalau sholat lain juga ternyata kalau nggak diingetin juga nggak sholat. Ngomong dengan orang tua masih bentak-bentak. Gimana ini? Misalnya begitu ya. Kalau kemudian dia meletakkan pendidikan anak tadi itu tidak difahami bahwa itu ada tanggung jawab yang sebenarnya ada pada dia, penanggung jawab utamanya. Dia nyari guru itu adalah bagian dari tim yang dihadirkan untuk menyempurnakan kewajiban dia. Tapi dia tadi melepaskan, maka di situ pun dia akan kehilangan kesempatan dekat. Di antara kalau di 7 tahun kedua itu juga adalah 2 momen yang harus nggak boleh lepas, itu adalah saat anak-anak kita merasa terpuruk karena dia punya masalah, sedih, orang tua ada, atau ketika dia itu ingin berbagi kebahagiaan, orang tua juga ada. Itu jangan dilewatkan. Selain tadi itu ya, terlibat dalam proses pembentukan kepribadian Islam. Kemudian itu modal kedua dari tadi itu, bagaimana kita menguatkan koneksi antar generasi ya Mas Isak ya. Ya, nggak kehilangan ini kan alur kan. Ya. Kemudian yang ketiga, 7 tahun ketiga ya. Bukan. Oh, tadi kan
bagaimana kita menguatkan Kedekatannya koneksi tadi antar ya. generasi? Satu, Anda itu harus baik dulu, harus jadi teladan dulu. Iya. Ya, lalu yang kedua, Anda harus punya kedekatan, bangun kedekatan. Kalau nggak punya modal kedekatan, saatnya kita itu mau tegas nggak berani. Oh, saya nggak tegas saja. Saya barusan nanya saja, anak saya itu sudah gondok nggak masuk kamarnya, nggak mau ngomong berapa hari. Nanti kalau saya tegas sih, kok pulangnya sampai menjelang malam sampai mau dini hari begini, mungkin besok bisa minggat usaha gitu Iya, kan, gitu ya. Karena dia nggak dekat, dia nggak yakin kalau dia tuh punya posisi yang tertentu di hati anaknya. Nggak mungkin dia mudah-mudah minggat atau tidak mau dengarkan anaknya kalau dia tadi itu dekat gitu Masya ya. Allah. Dan itu tadi saya sudah sampaikan contoh beberapa spill tentang bagaimana bangun kedekatannya. Yang ketiga. Lalu yang ketiga, supaya kita itu bisa menguatkan koneksi antar generasi ini, itu adalah ketika kita mau melakukan koreksi, itu ada istilahnya itu build connection before correction, connecting before correcting, gitu ya. Ya pernah dengar gitu ya? Connecting before correcting. Kalau ngomong itu, gitu ya. Jangan lu pakai pendekatan selalu anak saya itu pasti salah. Saya selalu benar, lalu tugas saya adalah mengoreksi dia. Jadi setiap perbincangan atau kalimat atau panggilan yang kemudian didengar oleh anak-anak kita dari kita itu isinya itu kayaknya hanya menghakimi, menjudge anak kita, lalu menghukum. Masya Allah. Ya, kalau ada fenomena itu ketika anak itu mendengar panggilan orang tua gitu ya, misalkan Faiza gitu dipanggil gitu. Itu justru malah trauma mendengar suara itu. Jadi apalagi ini pasti kalau nggak saya mau disuruh apa lagi ya. Atau saya ini dimarahi apa lagi karena dianggap melakukan kesalahan apa lagi. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya tadi tidak terbiasa mengisi dan menciptakan memori yang dia lakukan pada panggilan itu dengan hal-hal lain yang lebih indah. Waktu nanya gimana nak tadi nak sekolahnya, ada yang bisa diceritakan ke Umi, ada kejadian lucu nggak hari ini? Itu nggak ada kayak begitu-begitu. Ada masalah yang perlu dibantu, nggak ada. Nggak pernah nanya sudah makan apa enggak. Pokoknya itu kalau manggil itu ya kamu ini sekarang lagi ya tolong itu gitu ya. Hanya itu saja. Jadi itu nggak membangun koneksi, tapi kemudian hanya sekedar melakukan koreksi. Nah kalau kayak begitu Mas Ishak, itu nanti relatif rawan untuk ditolak gitu. Jadi pastikan connecting before correcting. Ya. Kemudian untuk generasi muda hari ini yang mereka memang terbiasa dengan posisi mendengarkan banyak narasi ya Mas Ishak. Karena ketika mereka terkoneksi dengan dunia digital itu kan banyak bisa mendapatkan info itu banjir. Bisa dia dapatkan itu dari mana saja, mana saja. Sehingga sebenarnya mereka itu punya banyak pilihan informasi dalam kepala mereka. Maka pastikan kalau kemudian kita itu mau memberikan arahan begitu itu memang relate dengan mereka dan worth it. Ya. Jadi kalau misalkan ngomong itu ternyata kekayaan berbahasanya itu ya sepancet itu diulang-ulang itu saja gitu. Kalau kamu nggak bangun, kalau misalkan kamu terlambat bangun, kamu nanti itu akan begini-begini, keluar sombah serapatok misalkan begitu. Itu dia tidak merasa, anak-anak kita mungkin tidak akan merasa mendapatkan sebuah arahan, sebuah solusi gitu. Sebenarnya yang mereka cari ya dia itu ya pengennya ya bisa gitu bangun sendiri pagi itu, lalu kemudian begini apa yang harus dia lakukan. Tapi steppingnya seperti apa misalkan supaya kemudian menjadi jelas, karena dia itu nggak ngerti ada koneksikah dengan melean yang kemarin malam mungkin begitu kan ya. Tapi ini tidak ada penjelasan yang dia terima dari orang tuanya tentang bagaimana solusinya supaya tidak gendatapan lagi, supaya bisa mandiri dan seterusnya itu. Tapi cuman caci maki dan marah-marah setiap kali ngomong, maka mereka akan tidak melihat tidak ada solusinya. Justru ketika mereka scrolling, mereka ketemu dengan sebuah penyampaian yang singkat tentang
keberuntunganmu atau keberkahanmu dimulai di pagi harimu. Begitu kan. Mulai diajarkan di situ. Diawali dengan bangunlah pagi sebelum sholat subuh. Lakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang oleh Rasul dikatakan itu lebih kaya, lebih berharga daripada dunia seisinya. Maka kalau kamu tidak melewatkan itu, kamu sebenarnya sudah mendapatkan dunia seisinya. Kamu adalah orang terkaya di dunia, gitu kan. Nah, kemudian juga ada misalnya tips supaya kemudian tidak kesulitan tidur, supaya tidak terjadi melehan. Oh, di situ disampaikan jangan scrolling HP minimal 2 jam sebelum tidur. Misalnya begitu. Nah, itu kan lebih worth it didengar daripada omelannya tidak ada solusinya. Sehingga jadilah orang yang itu memang memberikan solusi relate dengan dunia mereka. Pahami dulu apa yang sebenarnya mereka butuhkan, yang sebenarnya menjadi persoalan bagi mereka, lalu berilah solusi di situ. Nah, kemudian yang lain, jadi tadi itu kalau misalnya kita tidak begitu masih sakit, ya nanti akan diambil alih oleh itu tadi, oleh video-video pendek yang dianggap lebih bermanfaat bagi daripada orang tuanya, karena mereka melihat itu lebih relate, lebih worth it gitu. Ini ngomong 1 jam gak worth it gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena di sosmed itu masih itu kan, mau itu akun profesor, mau itu akun siapapun anak nggak lulus S1 misalkan, atau nggak pernah sekolah sekalipun, ketika kemudian mereka itu berbicara, mau ngomong, mau komentar, itu kan posisinya ya sama-sama kan, egaliter kan. Posisinya adalah sesama akun, gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang itu akun profesor didebat oleh orang yang jauh lebih muda, bahkan mungkin pendidikannya juga kemudian lebih rendah. Itu tidak masalah di situ tuh. Bisa jadi kemudian satu kebaikan atau kebenaran itu bahkan disampaikan oleh orang yang ternyata ketika ditelusuri di balik akun itu tidak harus mereka itu orang yang titelnya berderet-deret. Nah, kan gitu, tidak harus punya gelar apa tertentu. Tapi di situ bisa diterima. Nah, suasana terbiasa egaliter yang seperti ini ketika di sosmed itu juga mencetak sebuah sebuah pola berkomunikasi yang ketika dia melihat orang tua kah, guru kah, pendidik kah yang kemudian ngomong ke mereka itu dengan cara yang sifatnya itu kayak menasehati, mendogma. Pokoknya itu apa yang tak sampaikan inilah yang benar, kamu harus nurut, kalau enggak kamu berarti akan begini konsekuensinya. Nah, yang kayak begini ini tuh ndak sesuai, ndak suka. Mereka tuh ndak suka dengan cara begitu. Yang mereka lebih suka itu justru yang meskipun Anda itu adalah orang yang sangat ahli gitu ya, tapi kan bisa jadi apa yang kemudian saya sampaikan bisa jadi mengandung kebaikan atau kebenaran loh ya. Ya kan? Bisa jadi Anda meskipun ahli juga bisa jadi melakukan kesalahan. Nah, yang seperti itu harusnya kemudian didudukkan pada porsinya gitu loh. Jadi kita lihat kalimat mana yang benar. Kalau saya salah meskipun saya lebih muda, ya saya akan minta maaf, saya ngakui. Kalau Anda yang kemudian salah, ya sebenarnya juga begitu. Nah, tidak diterima pendekatan yang Tuhan mesti benar. Saya sudah banyak berpengalaman. Saya ini sekolahnya lebih lama dari kamu, sehingga kamu harus nurut. Nah, kalau begitu pendekatannya, itu akan lebih sulit untuk kemudian kita membangun koneksi, akan mudah tertolak. Sehingga yang sangat lebih disukai itu yang sifatnya itu kayak coaching gitu ya. Coaching itu ngajari tapi nggak kayak di drive, dipaksa, digeret gitu, tapi dikasih arahan yang sifatnya itu melibatkan mereka. Ada interaksi sifatnya interaktif gitu kan ya. Dia boleh bertanya, dia boleh protes, dia boleh kemudian tidak terima misalnya seperti itu terjadi, dan kita juga bisa memberikan arahan itu seperti dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau kamu rencananya tadi, rencanamu apa? Oh, saya mau begini. Saya tuh pengen umur 19 tahun itu sudah kaya. Kalau dalam bayanganmu kamu mau 19 tahun itu kaya itu gimana jalannya? Gitu kan ya. Enggak gini. Jadi, Bu, saya tuh besok kerjanya ini aja deh, jadi konten kreator aja. Langsung konten kreator. Wah, apa itu? Sekolah yang benar, lalu lah gitu. IP-mu yang tinggi, nanti kamu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, misalnya begitu. Itu tidak terpenuhi memahami dunia anaknya. Cara komunikasinya tadi itu kemudian juga tidak bersifat egaliter karena langsung memaksakan kehendak, tidak bersifat coaching gitu ya. Nah, jadi lakukan pendekatan yang kemudian bisa bersifat
membuat mereka itu tidak tercederai harga dirinya. Gak dianggap kalau belum setara itu kayak gak dianggap layak berbicara, itu kan tidak tepat gitu. Masyaallah. Mau nasihatnya Imam Ali ya kamu lihat apa omongannya, bukan lihat orangnya. Tapi meskipun juga nggak berlaku pada segala hal ya. Itu setelah dipastikan yang disampaikan itu benar, kita tuh ngerti kebenaran. Nah itu baru. Tapi kalau kemudian nggak ngerti omongannya pembohong dengan seorang ustadz disamakan, ya enggak gitu mananya ya. Oke. Kemudian berempatilah dulu sebelum melakukan instruksi. Nah ini jadi jangan langsung ngegas gitu loh ya. Dengar dulu. Bahkan kadang-kadang ini orang tua ini dengan untuk anak-anak yang kecil loh juga tidak sabar untuk mendengar. Padahal kan kalau anak-anak itu ya harusnya kan banyak didengar. Harus layak itu orang tua itu banyak kesabaran untuk mendengarkan. Misalkan pernah ada gini, saya pernah membaca satu kisah ya. Jadi ini anak ini itu sudah tidak punya ibu, dia itu punya bapak, hanya punya bapak. Karena dia tidak punya ibu, dia sering sendirian, bapaknya kerja. Nah, pada saat di sekolah itu ada hari ibu gitu ya, ada hari ibu, kan dia tidak punya ibu. Waktu itu disuruh untuk orang tua ibunya datang ke situ, karena dia tidak punya. Dia kalau menyampaikan ke bapaknya, dia tuh khawatir bapaknya itu akan merasa sedih gitu kan. Akhirnya kan dia itu bolos lah pokoknya pada hari itu. Tapi dia nggak bilang ke bapaknya. Nah, yang diketahui oleh bapak, ini versi kita oleh bapak, gurunya kemudian menanyakan, lo anaknya kok nggak masuk kemana? Oh ternyata ditemukan oleh bapaknya dia di game, di internet gitu loh. Tidak tahu di balik itu tuh ada apa. Ternyata kan di balik itu sebenarnya si anak ini tadi itu memang sengaja tidak masuk sekolah karena itu adalah ada hari itu tadi ibu harus datang dan dia tidak punya. Dan kalau dia sampaikan ke bapaknya mungkin nanti akan membuat kesedihan karena dia sering lihat bapaknya sedih. Itu satu peristiwa yang lain. Jadi ini kan versi bapaknya kan, ini kok nakal, kok mulai berbohong, kok begitu gitu ya. Tapi nggak dengarkan ceritanya. Sudah dihukum baru tahu nanti ini, karena saya tahu akhir ya, makanya kan saya tunjukkan ada ke gap apa namanya, karena tidak ada empati dulu, sudah ngejudge dulu. Ada lagi kemudian pulang malam bapaknya itu terus pas di kasur anaknya, dia kan mau meriksa anaknya gitu. Oh ternyata kok ada mangkok mie di balik selimutnya, ya tumpah semua lah kasur itu, ya kan. Kan akhirnya marah, ini ngapain kok makanan dibawa ke sini, gitu kan ya. Nah, ketika sudah selesai dimarahinya, ditanya baik-baik, barulah terdengar penjelasan bahwa tadi itu dia itu bikin mie, rasanya kok enak, dia itu kepengen bapaknya nanti kalau pulang gitu, membayangkan dia nyiapkan makanan mie itu untuk bapaknya, gitu. Maka dia juga bikin 2 supaya mie-nya tetap panas. Mungkin pikiran dia bagaimana ya, namanya anak kecil dia, gimana caranya memanaskan, mungkin nggak paham. Terbersih dalam benak dia, ditutupi dengan selimut. Ya sudah, habis itu dia tertidur gitu loh. Jadi yang kayak begini ini kan sebenarnya kan sama-sama niatnya itu baik. Satunya itu sayang bapaknya, satunya itu sayang anaknya. Hanya karena kejadian itu karena tidak coba empati dulu sebelum marah-marah dulu. Nah itu loh. Jadi itu ini nanti juga berlaku untuk bukan anak kecil ya. Oh sudah semuanya ya sama. Jadi empatilah dulu, baru kemudian lakukan, mau instruksi, mau yang lain-lain itu silakan. Kemudian apa namanya, kalau kita bicara supaya kita itu diterima itu anak-anak kita itu bisa membedakan mana nasihat yang itu memang mereka rasakan itu lahir dari rasa sayang dan menginginkan kebaikan dari kita, dengan sekedar hanya instruksi dan penyampaian program. Nah, maka jangan sampai hanya menjadi orang tua yang sibuk atau guru atau pembina yang sibuk hanya menjejal-jejalkan program dan nanya program itu tanpa kemudian memastikan mereka itu merasa memiliki program tersebut atau memiliki, memang itu
apa sih perlunya saya itu kemudian harus les ini, les itu, harus ngaji, harus halakoh misalkan begitu ya. Iya. Kan ada orang tua yang kemudian berharap, nak yang namanya mau jadi orang soleh itu ya memang harus ngaji kita itu. Ngaji itu harus, oh iya, ngajinya itu harus sifatnya itu intensif, nggak boleh disambi-sambi. Nah, itu, Yang lainnya. yang lainnya harus dialokasikan waktu. Nah, yang seperti itu kadang-kadang ternyata anak kita itu merasa belum ngerti. Tapi orang tua cuma sibuk. Kamu tadi nggak datang ya? Kamu tadi nggak setor ini ya? Kamu nggak. Nah, itu kemudian akan menjadi sebuah hal yang akan tidak malah menguatkan koneksi, malah akan memperburuk komunikasi. Baik Ustazah, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ini Ustazah. Ya. Yang pertama dari Mas Enggar. Assalamualaikum Mas Ishak dan Ustazah. Izin bertanya, di zaman yang sudah serba AI seperti sekarang, santri di beberapa pondok kok masih ada yang kena penyakit kulit? Apa sebabnya dan bagaimana mengatasinya? Apakah penyakit kulit ini hanya ada di negara tropis? Monggo Ustazah disilahkan. Iya, ya jadi nggak apa-apa ya. Ini kita jawab meskipun tidak relate dengan apa yang kita ini sedang berbincangkan. Jadi kalau nanya penyakit kulit yang hari ini sangat banyak biasanya itu di pesantren-pesantren itu sebenarnya adalah persoalan memang hygiene dan sanitasinya Mas Ishak ya. Memang ada kekurang bagusan dalam menjaga kebersihan personal, gaya hidup bersih perseorangan maupun kemudian kalau secara yang berpengaruh kepada seluruh penghuni pesantren itu kan adalah sanitasinya, bagaimana kemudian suplai air bersihnya, pengelolaan kamar mandinya gitu ya, spray-spraynya dan seterusnya. Nah, yang biasanya banyak itu kan skabies itu atau gudik ya. Gudik itu memang ya sangat mudah menular, dia seperti kayak binatang kecil gitu Mas Ishak. Jadi dia itu karena jumlah yang banyak dan mungkin ada pesantren-pesantren yang masih mempraktekkan satu kamar tidur banyak orang berdekatan. Kalau kemudian satu kena di bantalnya atau di kasurnya itu ada itu begitu ya, maka ya bisa kemudian dengan mudah menyebar ke yang lain-lain. Dan kalau mau menyelesaikan, memutus mata rantainya itu kan tidak hanya yang sakit tadi itu dikasih salep, dikasih obat ya, tapi juga yang namanya semua yang melekat pada tubuh mereka, mulai dari ya baju, ya kasur, ya selimut, ya handuk, itu juga harus juga sterilkan ya? Semuanya itu direndam pakai air panas, dicuci, dimatikan dulu begitu. Tapi kalau kemudian cuma satu anak yang satu santri yang dianggap sakit tadi yang melakukan itu, sempat kemudian handuknya dipinjamkah atau tempat tidurnya itu ditempati oleh yang lain kah, atau saling bertukar lah begitu tuh ya, maka itu akan menjadi sulit gitu loh. Kayaknya nggak akan selesai karena muter saja itu tadi skabiesnya itu, si hewan tadi itu dari satu tempat ke tempat lain, tinggal lari-lari saja dia. Karena tidak pernah ada masa di mana mereka nggak dikasih tempat sama sekali, dimatikan gitu loh. Itu yang biasanya sering kali ya, karena memang ada penjagaan hygiene pribadi itu memang kurang bagus, karena tadi handuk gonta-ganti, kemudian dipakai banyak orang seringkali bahkan sampai persoalan-persoalan yang sifatnya harusnya private kayak CD sekalipun loh, ada yang kemudian itu dipinjam-pinjamkan gitu selain sikat dan seterusnya ya. Itu mungkin singkatnya masih sakit. Itu ya. Jadi gak ada hubungan dengan AI ya. Jadi kalau misalkan meskipun eranya itu sudah modern, tapi kalau gaya hidupnya, kebersihannya masih seperti itu ya akan tetap ada ya. Baik, lanjut ini Ustazah nih, ada yang nyapa ini ya, dari Pak Aswan ya di Warun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih saya Ustazah Faiza Rosida dan Tulur El Victor. Semoga sehat badannya, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Dijalani di surga, amin. Macamnya apa saja ini Bu? Dari Ibu Nur Hasanah di Sidoarjo ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ngapunten badhe tanya.
Ya. Ini ada anak yang sejak kecil memang dititipkan ibunya kepada orang lain. Tetapi semenjak anak ini sudah dewasa dan dikuliahkan sekolah, istilahnya sudah baik, ekonominya sukses di mata orang tuanya itu tadi. Kemudian orang tuanya datang saat anaknya sudah besar, kurang lebih 20 tahunan tidak bertemu dengan orang tuanya. Si orang tua ini ibu meminta pertanggungjawaban anaknya untuk bisa ngemong atau menafkahi ibunya itu tadi, dan dengan kalimat saya minta duit itu tadi. Itu gimana Ustazah? Yeah. Terima kasih. Ya, jadi gini, kalau di dalam Islam itu yang namanya setiap bayi yang lahir, setiap anak yang lahir itu selalu sudah ada mekanisme yang itu diwajibkan, ditetapkan oleh Islam. Itu selalu ada yang ngeramut, harusnya itu. Harusnya ya. Baik dia itu hak atas hadonah atau pengasuhan. Jadi nggak mungkin ada anak kok bayi kok keleleran itu, nggak boleh. Itu pasti ada siapa itu. Siapapun yang itu ya. punya kewajiban dan punya hak untuk melakukan hadonah. Itu ada mekanismenya Mas Isak. Mulai dari ibunya. Kalau hadonah itu persoalan dari ibu ke ibu, jalur ibu gitu ya. Ibunya, neneknya, saudara perempuannya, bule atau budenya. Kalau misalkan jalur-jalur tadi itu ternyata tidak mampu atau meninggal atau nggak ada gitu ya, itu akan berpindah dan ada ketetapannya. Sementara kalau dari sisi nafkah dan perwalian, ya penjagaan, perwaliannya, nafkahnya yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia itu adalah jalur para bapak. Wali itu adalah jalur para bapak. Seandainya pun bercerai pun atau yatim pun gitu ya, itu ada mekanismenya yang kemudian akan membuat sang anak tadi, kalau memang dia itu belum mandiri, belum dewasa, itu ada mekanisme berpindahnya perwalian itu ke orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Islam. Bapaknya nggak ada kakeknya, ada nanti saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya atau Pak D dan Pak Liknya dan seterusnya begitu loh. Jadi nggak boleh nggak ada ceritanya itu terus anak itu terlantar. Apalagi kemudian ini disengaja dikasihkan ke orang. Kalau misalkan persoalannya itu adalah karena ekonomi ya? ada orang tua itu karena ketidakmampuan itu juga memang, kalau memang tidak mampu, kayak misalnya orang tuanya itu gila masih sakit, itu malah bahaya kalau dia mengasuh. Itu memang harus diambil alih ya. Jadi pakai jalur yang tadi. Kalau ini kemudian tadi itu sengaja dilakukan, kan sebenarnya kalau ibunya atau bapaknya yang nggak mampu, di situ ada jalur lain tadi. Apakah orang tua tadi karena kriminal di penjara karena nggak ada yang menafkahi? Ada itu nanti jalurnya tadi itu. Seharusnya itu yang benar dilakukan. Nah, tapi ini karena ibaratnya sudah kadung terjadi terlanjur ya. Karena ketidakpahaman lalu kemudian menyampaikan anak itu dikasihkan ke orang lain. Nah, harus difahami. Ketika kita itu mengangkat anak, misalkan ini kita mengangkat anak, saya punya pengalaman punya anak, membesarkan anak yatim, putra paman, saya punya pengalaman begitu dari bayi sampai kemudian setelah mukallaf 14 tahun kembali ke ibunya dia. Tapi tetap sama saya hari ini ya, tetap jadi anak saya, gitu loh, tetap jadi anak saya. Gitu. Jadi itu harus kita pahami gitu ya. Kita itu ketika mengangkat anak atau membantu membesarkan anak, itu tuh bukan hendak menjadikan dia dan posisinya dia itu seperti anak kandung kita. Nggak boleh. Kejelasan nasab harus tetap dijaga. Kayak misalkan karena kami paham ketika kami membesarkan anak putra paman tadi yang dari bayi itu supaya dia tuh paham betul ada bapaknya, ibunya, ada kami yang sedang membesarkannya, maka cara panggilan yang kemudian kami pakai berbeda. Satunya itu ayah sama ibu kalau orang tua kandungnya, memanggil kami Abi dan Umi. Kami yang mengenalkan, ayahnya kuburannya yang ngajak ke ziarah kuburnya setiap tahun, setiap saat ketika ada kesempatan mengunjungi ibunya. Ketika itu sesuatu yang karena kita itu paham, maka kita itu tidak akan pernah punya niat untuk memutus hubungan anak itu dari orang tuanya. Gitu. Apalagi kemudian mengaburkan nasabnya, itu malah haram, nggak boleh. Sampai mengaburkan kan ada kan yang mengaburkan anak itu nggak dikenalkan, terus nanti tiba-tiba pada waktu nikah sudah besar, perempuan ini misalnya anaknya ini harus walinya, akhirnya terus tiba-tiba baru dikasih tahu.
bapakmu yang itu aslinya, kamu sebenarnya bukan anak saya. Drama lah, Iya. nangis-nangisan dan seterusnya. Enggak ada yang seperti itu. Jadi harus tetap disampaikan. Kalaupun misalkan itu karena kemarin itu karena orang tuanya itu memberikan karena ketidakmampuan, ya jadi sampaikan. Kita berikan narasi yang membuat dia itu bisa mengerti dan tidak membenci orang tuanya. Sebaliknya juga begitu, tetap diperkenalkan kamu tetap ada kewajiban untuk begini pada ibumu, pada ayahmu, pada ibumu. Nanti kamu kalau besar kamu jaga ibumu ya. Kalau dengan ayahmu kamu harus selalu doakan. Itu kita ajarkan. Sampai dulu pernah ada di on air ini juga masih ada yang bertanya itu orang tua itu gini, Ustazah, kalau saya ngajarin anak saya berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warahmatullahi kamarbain sohiro gitu ya. Itu doanya dia itu nyampe ke saya orang tua yang membesarkan atau nyampe ke orang tua kandungnya gitu ya. Saya terus terang mendengarkan waktu itu telepon dari dulur kita waktu itu yang bertanya itu masih sama. Itu saya kok nggak pernah kepikiran begitu ya. Kok sampai ada pertanyaan begitu tuh, karena saya tidak ada pikiran begitu. Padahal saya posisi membesarkan juga anak bukan anak kandung gitu ya. Anak paman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita itu bisa mengajarkan dia itu berdoa begitu sampai dia mengamalkannya, seandainya pun kemudian itu tuh nyampe untuk mendoakan orang tuanya, kandungnya, itu kebaikan kan, dan dia bisa melakukan kebaikan itu karena kita yang ngajari. Ya masa kita yang ngajari nggak dapat itu kan nggak usah khawatir begitu loh, nggak usah kemudian sampai nyampe ke saya pada yang jelas itu kebaikan yang akan kembali kepada kita yang telah mengajarkannya. Oh ya habis ya waktunya ya Pak. Jadi itu masih saja. Kalau kemudian tadi satu saja untuk memastikan jangan sampai generasi muda kita itu terputus koneksinya dengan Islam. Itu adalah kalau menyampaikan Islam itu gambarkan keindahan, kebaikan, solutifnya Islam. Jangan cuman pendekatan perintah, dogma, larang-larangan. Nah, marahi itu marahi. Tapi tunjukkan, oh ternyata kelembutan. Ketika mereka itu bertanya tentang pergaulan, tentang ini, kok kita bisa jawab. Akhirnya mereka bisa lihat Islam itu solutif, Islam itu indah. Begitu mungkin Mas saja. Saya mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.